Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bevia Moza Agusti. Saya adalah mahasiswi Prodi Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pangan dan Kesehatan Universitas Sahid Jakarta. Berdirinya saya di sini untuk memenuhi tugas Bahasa Indonesia kelas 5 PMA dengan dosen pengampu Ibu Ananda Putriani, SPD, MPD. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya diksi. Ya, diksi adalah pilihan kata. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa hal tentang diksi, yakni pengertian, fungsi, syarat-syarat, dan lain-lain. Apa sih pengertian diksi menurut KBBI? Jadi, diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan ide atau gagasan sehingga diperoleh efek-efek tertentu seperti yang diharapkan. Jadi, bisa dikatakan bahwa diksi itu adalah tindakan memilih kata yang tepat yang digunakan oleh penulis untuk menyatakan sesuatu. Fungsi dari diksi sendiri itu ada 6. Yang pertama, melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. Yang kedua, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat. Yang ketiga, menciptakan komunikasi yang baik dan benar. Yang keempat, mencegah perbedaan penafsiran. Yang kelima, mencegah terjadinya salah paham. Dan yang keenam, mengefektifkan pencapaian target komunikasi. Selanjutnya adalah syarat-syarat diksi. Syarat diksi itu ada 3. Yang pertama adalah unsur ketepatan, lalu unsur kecermatan, dan unsur kesesuaian. Nah, apa sih yang dimaksud dengan unsur ketepatan itu? Jadi, jika kita menggunakan sebuah diksi dengan tepat, maka diksi yang kita gunakan tidak akan merusak suasana atau tidak akan menyinggung perasaan orang lain. Yang kedua adalah unsur kecermatan. Jadi, jika kita menggunakan diksi dengan cermat, maka tentunya kita akan terhindar dari kemubaziran. Atau bisa juga disebut kita tidak akan melakukan pemborosan kata. Contohnya adalah jika kita ingin menggunakan kata mengajukan saran. Nah, itu bisa kita ganti dengan kata menyarankan. Dan yang terakhir adalah unsur kesesuaian. Nah, jadi unsur kesesuaian ini adalah dengan menggunakan diksi yang sesuai. Ini terkait dengan penggunaan ragam baku, lalu menggunakan kata yang lebih sopan atau sesuai dengan konteks atau keadaan atau kondisi sekitar. Lalu saya akan lanjutkan dengan pembagian cakupan diksi. Nah, pembagian cakupan diksi ini terdiri dari 4. Yang pertama berdasarkan makna kata, yang kedua berdasarkan panca indera, yang ketiga berdasarkan ruang lingkup, dan yang keempat berdasarkan baku atau tidaknya penulisan kata tersebut. Berdasarkan makna kata, ada yang disebut denotasi dan konotasi. Nah, apa sih denotasi itu? Jadi, denotasi adalah makna yang mengacu pada gagasan tertentu atau makna dasar yang tidak mengandung makna tambahan atau nilai rasa tertentu. Sedangkan konotasi sendiri ini kebalikannya dari denotasi. Konotasi adalah makna tambahan yang mengandung nilai rasa tertentu di samping makna dasarnya. Nah, di sini ada contoh. Yang pertama adalah dia cantik sekali. Yang kedua adalah dia manis sekali. Nah, dia cantik sekali ini merupakan makna denotatif dan dia manis sekali merupakan makna konotatif. Kenapa bisa seperti itu? Karena kata cantik dalam kalimat pertama itu menunjukkan gambaran yang umum terhadap wanita. Akan tetapi, kata manis itu sendiri terkandung suatu maksud yang bersifat memukau perasaan kita. Makanya, kalimat pertama itu disebut dengan denotatif dan kalimat kedua itu disebut dengan konotatif. Selanjutnya ada beberapa jenis kata lagi yaitu sinonim, antonim, homonim. Seperti yang kita ketahui, kalau sinonim itu adalah dua kata atau lebih yang memiliki makna yang sama tetapi bentuknya berbeda. Contohnya seperti mati itu sama dengan wafat, sama dengan meninggal. Dan yang kedua adalah antonim.
Antonim ini adalah dua kata yang berlawanan. Misalkan besar dengan kecil, kuat dengan lemah, itu adalah dua kata yang berlawanan. Nah, selanjutnya adalah homonim. Homonim ini adalah relasi makna yang memiliki hubungan sama tulisan, sama nama, sama pengucapan, namun berbeda artinya. Contohnya adalah bisa ular itu sangat mematikan. Yang kedua, kamu pasti bisa datang. Di sini ada kata bisa, yang pengucapannya dan penulisannya sama, tetapi memiliki arti yang berbeda. Pada kalimat pertama, bisa ular itu sangat mematikan. Bisa di situ berarti racun. Kamu pasti bisa datang. Nah, bisa di sini bisa berarti dapat. Nah, selanjutnya masih berdasarkan makna kata, itu ada homofon, homograf, dan hiponim. Nah, apa sih homofon itu? Jadi homofon ini adalah kata-kata yang memiliki bunyi yang sama, pengucapan yang sama, tetapi berbeda bentuk dan maknanya juga berbeda. Contohnya apa? Seperti kata bank dan bank. Bank dengan B-A-N-G dan bank dengan B-A-N-K. Itu berbeda makna kan? Bank yang dengan G itu berarti panggilan kepada seseorang laki-laki yang lebih tua. Sedangkan bank dengan K itu berarti tempat menyimpan uang atau tempat mentransfer dan lain-lain. Selanjutnya adalah homograf. Jadi homograf di sini adalah kata yang memiliki bentuk atau tulisan yang sama, pengucapan atau pelafalan berbeda. Nah, contohnya adalah kata apel dan apel. Ini memiliki tulisan yang sama, tetapi pelafalan dan maknanya berbeda. Apel itu berarti buah apel, dan apel itu sendiri berarti upacara. Nah, selanjutnya adalah hiponim. Kata hiponim adalah ungkapan yang biasanya berupa kata, frasa, atau kalimat yang maknanya dianggap bagian dari suatu ungkapan lain. Hiponim adalah kata-kata yang maknanya tercangkup oleh kata yang menjadi hipernimnya. Hiponim sering disebut juga dengan kata khusus atau subordinat. Contohnya, kata lele itu mencakup dalam kata ikan. Nah, jadi lele ini adalah hiponim dari ikan dan ikan adalah hipernim dari lele. Berdasarkan panca indera, dibagi menjadi dua, yaitu abstrak dan konkret. Jadi abstrak ini adalah kata yang sulit dibayangkan oleh panca indera, misalkan kesejahteraan, keadilan, kemakmuran, dan lain-lain. Selanjutnya adalah konkret. Jadi kalau konkret ini adalah makna yang bisa dibayangkan oleh panca indera. Contohnya seperti mobil, pohon, kursi, meja, dan lain-lain. Selanjutnya adalah berdasarkan ruang lingkup. Dibagi menjadi dua, yaitu ada kata umum dan kata khusus. Nah, kata umum ini adalah bisa disebut juga dengan makna umum atau makna generik. Contohnya itu kendaraan. Kendaraan ini mengapa dibilang kata umum? Karena kendaraan itu bisa saja mobil, bisa saja motor, bisa sepeda, bisa beca, dan lain-lain. Makanya disebut kata umum karena ini tidak spesifik. Dan selanjutnya adalah kata khusus. Nah, kata khusus ini yaitu tadi mobil, motor, contohnya itu, lalu beca, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ini ada berdasarkan baku atau tidaknya penulisan kata. Pada PowerPoint saya ini sudah tercantum beberapa kata yang baku dan tidak baku. Ini bisa dilihat. Nah, untuk memperjelas materi yang sudah saya jabarkan, saya memiliki beberapa contoh soal. Jadi, soalnya adalah buatlah kalimat dari kata berikut ini sehingga jelas perbedaannya. Nomor 1, kata pengubahan dan perubahan. Nomor 2, kata penganggur dan pengangguran. Nah, di situ juga ada kunci jawabannya. Yang nomor 1, dibuat kalimat menjadi kami melakukan pengubahan data agar ada perubahan pada hasilnya. Yang kedua, dia adalah seorang penganggur yang sering membahas masalah pengangguran. Nah, kalau misalkan
jika dua kata ini dibalik menjadi kami melakukan perubahan data agar ada pengubahan pada hasilnya. Apakah kalimat tersebut benar? Jawabannya adalah tidak. Mengapa? Karena dua kata ini memiliki dua makna yang berbeda. Nah, sebelum membuat kalimat, ada baiknya kita harus mengetahui dulu arti dari kata-kata itu. Nah, di dalam KBBI edisi kelima, pengubahan itu artinya adalah proses, cara, atau perbuatan mengubah. Sedangkan perubahan artinya adalah hal atau keadaan berubah. Berbeda kan artinya? Nah, kalimat kedua adalah kata dari penganggur dan pengangguran. Penganggur sendiri artinya orang yang menganggur atau yang tidak memiliki pekerjaan. Sedangkan pengangguran adalah hal atau keadaan menganggur. Makanya kalimatnya menjadi dia adalah seorang penganggur, yang artinya dia adalah seseorang yang tidak memiliki pekerjaan, yang sering membahas masalah pengangguran, yang berarti hal atau keadaan menganggur. Nah, dari dua contoh itu, inilah alasan mengapa diksi sangatlah penting untuk kita pelajari.